Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Aisyah Ayuni Dan saya Alia Farhasti yang akan menjadi pembawa berita di Sigma News yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Prof. Abdul Muti memberitahu bahwa UN akan dilaksanakan kembali. Pernyataan tersebut dinyatakan pada konferensi pers di Jakarta. Namun harus menyusun kebijakan dan format yang sesuai. Namun, Prof. Muti memberitahu bahwa UN tidak akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. Tanggal pastinya akan diumumkan pada tahun ajaran baru. Berbasis komputer yang itu bentuknya sampling dan tidak menjadi penentu kelulusan. Nah, sekarang kan dinilai oleh banyak pihak itu belum memadai. Misalnya waktu kami ketemu dengan tim seleksi nasional masuk perguruan tinggi, mereka memerlukan hasil belajar yang sifatnya individual. Sementara AN itu kan sifatnya sampling. Sehingga apa yang dicapai oleh suatu satuan pendidikan melalui perwakilan murid-muridnya di sampling itu dianggap sebagai nilai dari sekolah itu. Kemudian rapot itu memang penting, tetapi juga kadang-kadang rapot itu bikin repot. Bikin repotnya apa? Karena banyak yang menyoal objektivitas guru dalam membuat nilai rapot itu, gitu kan. Sehingga banyak istilahnya kami menyebut dengan guru-guru banyak sedekah nilai. Jangan pakai markup ya, tapi sedekah nilai gitu ya. Harusnya kemampuan dia itu misalnya nilainya itu 6, tapi demi dalam rangka misalnya meningkatkan kemampuan murid itu kemudian diangkat jadi nilainya 9 dan seterusnya. Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu termasuk kekhawatiran masyarakat dan nanti pada akhirnya kami akan memiliki, ini saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, tapi sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Ya tunggu sampai kami umumkan, kira-kira begitu. Ujian nasional sebenarnya sudah siap secara konsep, namun belum kita laksanakan pada tahun 2025 ini, ujar Abdul Muti di kantor Menko PMK Jakarta Pusat pada Senin 30 Desember 2024. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan mengenai format dan pelaksanaan UN. Prof. Abdul Muti menekankan pentingnya komunikasi yang baik sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini. Baik, selanjutnya petugas lapangan kami yaitu Safira Putri Larasati dan juga Syahira Putri Dewangga akan mewawancarai beberapa guru yang ada di SMP Muhammadiyah 31. Oke, di sini saya bersama dengan Bu Indah yang akan menjadi narasumber berita hari ini. Oke, Bu Indah, apakah Ibu pernah mendengar tentang berita UN yang akan dilaksanakan kembali? Pernah dengar. Kalau boleh tahu, dari mana Ibu mendapatkan berita tersebut? Saya dengarnya dari berita di TV, terus dari keluarga juga di rumah, karena kebenaran keluarga saya tuh mostly kerjanya di bidang pendidikan, terus dengar juga dari teman-teman rekan kerja di sekolah. Bagaimana pendapat Ibu melihat UN sebagai peran dalam mengukur kualitas pendidikan di Indonesia? Kalau peran UN untuk mengukur kualitas pendidikan yang ada di Indonesia itu menurut saya emang udah terukur sih ya, karena saya ngerasain UN dari SD, SMP, SMA. Kalau menurut saya emang udah terukur. Cuman sekarang kan udah berganti ya dari sistem UN ke sistem AKM. Ada plus minus dari dua sistem itu. Bagusnya dari segi UN itu yang pertama soalnya sama seragam. Untuk satu Indonesia Raya, AKM juga sama sebenarnya, soalnya sama. Terus yang membedakan adalah kalau UN itu dilakukan untuk misalnya UN nih untuk kelas 9, ya udah semua siswa kelas 9, satu kelas ada 36, satu sekolah itu ada misalnya ada 3 kelas, ya udah semuanya itu ikut UN. Tapi kalau AKM kan hanya beberapa orang aja, beberapa anak yang terpilih dari sekolah itu yang dipilih sama sistem dari pemerintah, terus anaknya ikut AKM. Gitu. Terus apa lagi ya? Apa tadi pertanyaannya saya? Bagaimana pendapat Ibu melihat peran UN dalam mengukur kualitas pendidikan di Indonesia? Apa sih ya?
Kalau UN itu sebenarnya sama-sama bagus sama AKM. Jadi saya belum bisa ngasih pandangan banget karena saya nggak terlalu ekspor di bidang itu. Jadi saya ngasih pendapat saya aja ya. AKM bagusnya adalah soalnya bentuknya beragam, nggak cuma pilihan ganda. Kalau UN kan pilihan ganda doang kan. Nah, kalau dari sistem AKM, anak dituntut untuk berpikir bisa menyelesaikan masalah. Jadi dia dituntut untuk bisa menganalisis gitu. UN pun sama sebenarnya bisa menganalisis, cuman karena dia bentuk soalnya cuma satu tipe pilihan ganda, jadi bisa ngasal betul. Jadi tinggal kira-kira ini nih A, kira-kira yang C, B gitu. Tanpa ngitung pun dia bisa. Cuman kalau AKM tuh nggak bisa. Jadi bagusnya AKM adalah anak dituntut untuk menganalisis, sedangkan UN cara anak analisisnya itu kurang terpacu gitu. Paling itu doang sih kayaknya. Terus bagusnya bagusnya UN itu merata buat semua siswa, sedangkan AKM hanya dipilih beberapa doang gitu. Coba nanti kalau misalnya AKM dipilih nggak pakai sistem pilih buat semuanya, itu kayaknya bakalan lebih bagus sih. Oke. Apa harapan Ibu terhadap sistem UN yang akan dilaksanakan kembali? Harapan saya apa ya? Semoga kualitasnya ini bisa menyaingi AKM yang ada sekarang sih. Gitu. Kalaupun mau sebenarnya sistem UN yang saya pengenin itu mungkin tipe soal kayak AKM kali ya. Cuman nggak sistem pelaksanaannya nggak kayak AKM yang cuma menargetkan beberapa anak doang yang ikut gitu. Jadi kalau bisa di-combine antara dua itu, antara AKM sama UN. Kayak itu aja sih. Menurut pendapat Ibu, kenapa ujian nasional itu harus dilaksanakan kembali? Karena saya pernah dengar berita dari mana ya, dari X atau dari Instagram gitu. Ada orang yang bilang katanya gara-gara UN ditiadakan itu jadi kualitas pendidikan anak-anak lulusan SMA di Indonesia tuh jadi diragukan. Nah, konteksnya dia mau daftar kuliah ke Belanda, terus ijazahnya dia nggak diterima dan harus ikut ujian kesetaraan di Belanda gitu, karena gara-gara itu UN ditiadakan itu. Oke. Pertanyaan yang terakhir ya Bu. Bagaimana menurut Ibu, apakah UN lebih motivasi bagi siswa atau malah menjadi beban bagi siswanya itu sendiri? Kalau menurut saya ya, karena saya udah pernah ngerasain UN dan saya sekarang mengajar siswa untuk mengikuti AKM, justru yang lebih menantang itu soal AKM. Karena itu tadi yang saya bilang, soal AKM itu lebih menuntut siswa untuk menganalisis dan problem solvingnya siswa. Sementara UN masih bisa ngasal, cap-cicuk gitu kan. Astagfirullah, lupa lagi saya tadi. Kenapa UN harus dilaksanakan kembali? Mungkin alasannya kayak yang tadi, jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yang sistem pendidikan kita jadi diragukan di negara lain gitu. Kayaknya ya itu aja sih. Oke. Saya Safira Putri Larasati kembali ke studio. Baik, kali ini saya akan mewawancarai di sini sebagai narasumber saya hari ini. Pertanyaan pertama, apa pendapat Miss tentang pemerintah mengadakan kembali ujian nasional? Oke, menurut Miss Yani, UN itu kan pasti punya kelebihan sama kekurangan. Nah, UN itu sebenarnya tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan salah satu indikatornya adalah dengan adanya UN. Tapi ya, supaya kita bisa mencapai
diadakan kembali. Di sini biasanya lihat dari TikTok, dari Instagram, intinya dari media online ya. Dan itu sebenarnya kan masih proses, belum detail, belum final gitu. Maksudnya informasinya juga belum detail. Jadi kita masih nunggu nih prosesnya, masih belum berkembang lah. Jadi intinya menunggu terus beritanya dari media online. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Menurut Tis, apa kelebihan dan kekurangan jika UN diadakan kembali? Ya baik, kelebihan dan kekurangan. Tadi yang di sini bilang juga pasti UN itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pasti kita bisa meningkatkan standar pendidikan di Indonesia dan bisa mementangkan mutu pendidikan. Terus pastinya yang paling pertama adalah memotivasi siswa supaya lebih giat dalam belajar. Jadi nggak ya terus kekurangannya satu ya, pasti mereka itu stres, tekanan gitu ya, karena dia harus belajar terus ya. Terus kadang di sini pikir kayaknya nggak adil kalau UN itu diadakan tapi nggak merata gitu di daerah pedalaman yang susah semuanya gitu ya. Selanjutnya ke pertanyaan keempat. Bagaimana menurut Tis pelaksanaan UN yang ideal agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Oke, sebenarnya kita tidak ingin ideal ya, tapi kita berusaha gitu, supaya bisa sempurna. Jadi kalau menurut Christian itu ideal pasti kalau bisa soalnya tuh jangan yang hafalan ya, tapi pemahaman konsep gitu. Terus yang pasti kita tuh harus bisa adil, tadi yang di sini bilang sebelumnya kan, adil tuh maksudnya bagaimana dengan sekolah-sekolah yang terkecil, harus juga sampai sekolah-sekolah UN yang sana. Intinya mereka juga harus merasakan UN. Kemudian ya soal-soalnya itu kalau bisa tuh yang kritis, yang high order gitu ya. Jadi bisa benar menguji kemampuan siswa. Dan yang utama bagaimana dengan anak-anak yang disabilitas yang sekolah-sekolah di SLB gitu, itu harus diperhatikan. Bagaimana caranya supaya mereka bisa dapat nilai bagus juga. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Menurut Tis, kenapa ya pemerintah mengembalikan ujian nasional? Pastinya satu untuk ini ya, sebagai alat mengevaluasi standar pendidikan Indonesia. Kan ada hasil nilainya ya, ada skornya seluruh Indonesia, nanti ketahuan nilainya. Kemudian ya pastinya untuk ini apa namanya, tadi sebagai untuk meningkatkan pastinya ya prestasi siswa berdasarkan nilainya, dan pastinya untuk menguji kemampuan gurunya juga. Ya. Pertanyaan keenam atau pertanyaan terakhir, yaitu jika Miss bisa memberikan masukan, lebih pilih kurikulum 2013 atau kurikulum Untuk pemilihan kurikulum itu pasti semuanya baik ya, kurikulum 2012 ataupun kurikulum kalau kurikulum 2013 itu pasti dia lebih terstruktur dan sistematis. Kalau kurikulum merdeka dia lebih terstruktur ya dari semuanya. Jadi apapun yang terbaik semuanya baik ya. Sekian wawancara saya hari ini. Terima kasih di sini. Terima kasih ya teman-teman. Saya Disyaira sebagai reporter kembali ke studio. Terima kasih kepada Disyaira Putri Dewanega dan Syafira Putri Lalasati yang telah mewawancarai guru di SMP Muhammadiyah 31. Baik para pemirsa, begitulah informasi tentang UN akan dilaksanakan kembali. Berakhir sampai sini, saya Alia Pramesti Dan saya Aisyah Yumi pamit undur diri. belum. Pemerintah baik apa? Selamat pagi pemirsa.